Tiga partai ini intensif sekali. Beberapa DPW dari PAN dan P3 sudah menyebut nama Mas Ganjar secara resmi. Ya, jadi bukan hal yang luar biasa. Tapi kan kita masih menunggu keputusan dari PDI seperti apa. Mas Ganjar juga belum bersikap ya. Ya, tapi KIB saya kira menimbang dengan sangat serius sosok Mas Ganjar. Untuk nomor 2-nya, nah inilah yang masih sangat dinamis di internal KIB. Tradisi berpolitik, partai punya tugas untuk menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain, dan itulah bagian dari etika politik yang harus dikedepankan. Kita tidak mendorong adanya salib menyalip di dalam politik itu, tetapi kerjasama politik, gotong royong dalam politik untuk menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak. Meski sempat melirik Ganjar, namun koalisi dari PAN, Golkar, dan PPP ini belum membahas soal sosok yang akan diusung sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menyebut KIB akan membahas nama yang akan diusung dan memutuskannya bersama. Cermat itu untuk cawapresnya. Kalau ditanyakan soal Pak Erlangga, Pak Ganjar, bagi Golkar sangat terbuka untuk menjadi cawapres. Kalau untuk capresnya itu alternatif yang kesekian, bukan alternatif utama. Baik. Khususnya Partai Golkar, kalau Partai Golkar tidak ada lagi alternatif. Kalau Golkar tidak ada alternatif karena keputusan Munas. Keputusan Munas hanya boleh dirubah oleh Munas. Mau menyusun strateginya, pemainnya siapa, dia intip dulu lawan itu pasti dia ngirim orang itu kan untuk tahu bahwa dia akan menurunkan ini, maka kita masangnya itu pasti. Intinya sih kalau PDIP ini bakal gabung ke koalisi ini, tetap penyebutan Ganjar dia pakai langkah untuk ngajak dia melamar. Kalau dimaknai ngajak atau ngelamar, ya mungkin ya. Siapa yang memaknai? Oh, tergantung Siapa yang mau memaknai? Kalau kita ini enggak. Kalau kita ini hanya semata-mata bahwa pertimbangannya hanya murni itu. Jadi kita turunkan riset ke daerah tingkat 2 kita di 514 kabupaten kota, kemudian di 34 provinsi, kemudian muncul nama-nama. Nah itu diakumulasi tertingginya Ganjar. PDIP diprediksi berkoalisi dengan KIB usung Ganjar Pranowo. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi memprediksi Pilpres 2024 bakal diramaikan oleh 3 poros politik. Salah satunya PDIP yang diprediksi akan berkongsi dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Saya yakin KIB akhirnya bersatu dengan PDIP, kata Ari kepada Kompas.com, Selasa 28 Februari 2023. PDIP sendiri hingga kini belum bicara soal koalisi maupun sosok capres. Sementara KIB yang telah terbentuk sejak awal Juni 2022 sampai saat ini belum punya kandidat capres dan cawapres. Ari pun memprediksi PDIP dan KIB kelak bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon RI 1. Sosok Gubernur Jawa Tengah itu sejak lama digadang-gadang sebagai capres terkuat dari Partai Banteng. Namanya menjuarai survei elektabilitas berbagai lembaga. Selain itu, nama Ganjar juga mendapat banyak dukungan dari jajaran PAN dan juga P3. Peluang Ganjar cukup besar untuk menang, sehingga semakin besar pula peluangnya mendapat rekomendasi dari PDIP. Apalagi PDIP sudah bertekad untuk menang hat-trick. Jadi tidak ada cara lain selain mencapreskan Ganjar, ujar Ari. Menurut Ari, jika benar PDIP mengusung Ganjar, besar peluang orang nomor 1 di Jawa Tengah itu disandingkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Duet keduanya belakangan digembar-gembor oleh PAN. Saya memperkirakan Ganjar Erick seperti kode keras yang dilemparkan PAN kemarin, katanya. Selain PDIP dan KIB, poros lain yang mungkin meramaikan Pilpres 2024, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kerjasama antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi tersebut telah diresmikan sejak Agustus 2022 lalu. Bersamaan dengan peresmian saat itu, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres. Menurut Ali, dalam kerjasama ini, PKB bakal kukuh mengusulkan nama ketua umum mereka,
yakni Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres. Namun, tak menutup peluang sosok Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa, direkomendasikan sebagai calon RI 2. Khofifah bisa menjadi representasi gender, dukungan politik yang teruji di Jatim, pengalaman di birokrasi yang terlentang lama sebagai Menteri Sosial, serta basis Fatayat Nahdlatul Ulama, lengkapnya. Poros lain yang diprediksi berlaga di pentas pemilu mendatang ialah Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kongsi ketiganya dipastikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Anies sendiri sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres Nasdem sejak Oktober 2022 lalu. Sementara perihal cawapres masih menjadi tanda tanya, meski Demokrat dan PKS berharap kader masing-masing yang ditunjuk sebagai calon RI 2. Untuk Anies akan lebih tepat jika menarik cawapres yang berasal dari non-PKS dan non-Demokrat agar memperluas pasar dukungan, tutur dosen Universitas Indonesia itu. Sebagaimana diketahui, sosok Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sejak lama digadang-gadang sebagai kandidat capres pemilu 2024. Nama ketiganya selalu bertengger di 3 besar elektabilitas figur capres menurut survei berbagai lembaga. Belakangan Ganjar mengantongi tingkat elektoral tinggi, mengalahkan Prabowo dan juga Anies. Namun demikian, Gubernur Jawa Tengah itu hingga kini belum dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh partainya, yakni PDI Perjuangan. Hanya saja namanya masuk dalam bursa capres sejumlah partai politik. Sementara sejak Agustus 2022 lalu, Prabowo telah mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Partai yang dia pimpin pun sudah resmi berkoalisi dengan PKB. Selain itu, sosok Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem sejak Oktober 2022. Belakangan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan juga PKS. Adapun pendaftaran capres dan cawapres pemilu 2024 baru akan dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Oktober 2023.